إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa berjumpa kembali di majelis rutin kajian kita ini untuk membahas dua kitab. Yang pertama tentang usul manhaj salaf ashabul hadis, al-mukhtasar al-hadis. Dan yang kedua kitab Taysir al-Alam Syarah Umdatul Ahkam. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah taala, pada sesi pertama ini kita akan bahas kitab Al-Mukhtasar Al-Hadis terlebih dahulu, dan kita masuk kepada fasal yang kedua, yaitu ittiba'u manhajis salafis salih wa bayanu tamayyuzihi, dengan pembahasan wujub ittiba'i manhajis salaf di halaman 21. Ini pembahasan wujubu ittiba'i manhajis salaf, wajibnya mengikuti manhaj salaf. Nah, tafadhal dibaca. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala mabhasu wujub ittiba'i manhaj salaf. يجب أن يعلم بأن اتباع السلف الصالح إقبال الله عليهم ليس أبدي بإحياء الواجبات الشرعية، وذلك للأدلة التالية. الدليل من القرآن الأول قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومثله جهنم وساءت مصيرا. شارعي للنص الشارعي، وقد تكون بما أجمعت عليه أمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليهم تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم الإسمات في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم. ولا شك أن منهج السلف وهم الصحابة والتابعون ومن سار على هديهم هو سبيل المؤمنين
في العقيدة والعمل. وقال تعالى: والسابقون الأولون من والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا مدح من الله تعالى لسبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان في مسائل العقائد والأعمال، وبيان ما أعد لهم من النعيم وبيان ما أعد لهم من النعيم. وهذا دليل رضاه عن ذلك المنهج واللزوم اتباعه. Taib, barakallahu fiik. Taib, kita jelaskan terlebih dahulu. Yajibu an yu'lama, wajib diketahui. Bi anna tiba'as salafis salih, bahwa sesungguhnya mengikuti salafus salih, semoga Allah meridhai mereka, laisa lil abdi fihi ikhtiyar. Seorang hamba tidak memiliki pilihan di sana. Bal huwa wajibun minal wajibati syar'iyyah. Bahkan dia merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban syar'i. Jadi bukan merupakan pilihan, boleh seorang ikut manhaj salaf, boleh seorang manhajnya adalah tasawuf, boleh manhajnya adalah ahli kalam, tidak. Ini bukan pilihan. Sebagaimana kita boleh memilih makanan, sebagaimana kita berhak memilih pakaian, tidak. Tapi manhaj salaf ini merupakan kewajiban dari kewajiban syariat. Tidak ada pilihan lain. Maka yang tidak memilih manhaj salaf tersebut, dia telah jatuh di dalam penyimpangan. Wadzalika lil adillati taliyah. Yang demikian karena dalil-dalil berikut ini. Ad-dalilu minal Qur'an, dalil dari Al-Qur'an. Dibawakan di sini 2 ayat, dan sebenarnya banyak ya dalil yang menjelaskan wajibnya kita ikut kepada manhaj salaf. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, yushaqiqir Rasul, menentang Rasul, menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas, tabayyan, ini jelas baginya, al-huda, petunjuk, wa yattabi, dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin, ghaira ini selain dari jalan orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka di atas keadaannya. Maksudnya kesesatannya, karena orang yang tidak mengikuti petunjuk berarti orang tersebut sesat, nggak ada pilihan lain. Karena antara hidayah dengan ghawayah, antara hidayah dengan petunjuk. Kalau dia tidak mengambil petunjuk, maka dia berada dalam kesesatan. Kami biarkan dia di dalam kesesatan. Wa nuslihi jahannama, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini jadi perhatian dan kaitan atau syahid dari ayat ini terhadap manhaj salaf adalah
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain dari jalan orang yang beriman. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain dari jalan orang yang beriman. Hadza mulazimun lissifatil ula. Ini merupakan kelaziman dari sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu apa? Menyelisihi Rasul. Artinya orang yang menyelisihi Rasul, pasti dia mengambil jalan selain dari jalan orang yang beriman. Ini lazim dari sifat yang pertama. Kalau orang tersebut menyelisihi jalan Rasul, pasti dia mengambil jalan selain jalan orang yang beriman. Walakin, akan tetapi, qad takunul mukhalafah linassi syari'. Terkadang menyelisihi Rasul tersebut ini karena ada sebab nas syariat. Sehingga perlu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelisihi Rasul dan mereka itu memilih jalan selain jalan orang yang beriman. Contoh misalnya, ada yang dinamakan dengan istilah khususiyah. Apa itu khususiyah? Sunnah-sunnah yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi tanpa umatnya. Seperti menikahi wanita lebih dari 4 orang. Berarti yang dilakukan oleh kita menyelisihi Rasul. Dan Rasul menyelisihi umatnya. Yang seperti ini karena ada nas syariat. Dan boleh bagi Nabi SAW ketika ada seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi tanpa ikatan pernikahan. Ini dibolehkan. Tapi umatnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi SAW memakan harta sedekah. Bahkan untuk Bani Hashim juga demikian. Tapi bagi umatnya boleh atau tidak? Boleh. Ini menyelisihi karena ada nas syariat. Nggak masuk di sini. Yang dimasukkan di sini adalah menyelisihi Rasul. Yang menyelisihi Rasul tersebut adalah melazimi sifat dia mengambil jalan selain dari jalan orang yang beriman. Wa qad takunu lima ajma'at alaihil ummah. Dan terkadang menyelisihi Rasul itu terhadap ijma' yang sudah disepakati oleh al-ummah Muhammadiyah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ulima ittifaquhum alaihi tahqiqan, terhadap perkara-perkara yang diketahui kesepakatan mereka terhadapnya ini dengan kepastian. Jadi kalau memang ada ijma di mana kita umat Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan nabinya. Seperti urusan jenazah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin dimandikan dan juga dikafankan, dilepas pakaiannya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW dilepas atau dibiarkan? Jawabannya dibiarkan. Ini ijma, disepakati. Semua para sahabat sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak dilepas pakaiannya. Beda kalau kita mati, dilepas pakaiannya, baru dimandikan, baru dikafankan. Nah, fa'innahu qad dumminat lahumul ismah. Karena telah terkandung kemaksuman dalam kesepakatan mereka, fijtima'ihim, dalam kesepakatan mereka, minal khata', dari kesalahan. Mereka telah terjaga dari kesalahan, ya ijma' tersebut, tasyrifan lahum wa ta'ziman li nabiyihim, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, yaitu orang-orang beriman di masa sahabat, wa ta'ziman li nabiyihim, dan juga pengagungan kepada nabi mereka. Kemudian silahkan dijelaskan di sini, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna manhajas salaf, bahwasanya manhaj salaf, wahumus sahabatu wat tabi'un, dan mereka adalah sahabat dan tabi'in,
Wa man sara ala hadihim huwa sabilul mu'minin. Dan orang yang berjalan di atas petunjuk mereka, huwa sabilul mu'minin. Dia adalah jalan orang yang beriman fil aqidati wal amal, di dalam akidah dan juga amalan. Nah, ini jelas. Dari kita menjelaskan tentang mana manhaj salaf di sini adalah sabilul mu'minin. Bahwa sabilul mu'minin pertama kali yaitu para sahabat, setelahnya para tabi'in, setelahnya para tabi'in dan juga para imam. Semoga Allah merahmati mereka semua. Dan ini tidak ada yang menyelisihi pemahaman ini, bahwa jalan orang beriman di sini maksudnya adalah jalan dari para salafus saleh. Jalan dari para salafus saleh. Nah, jadi kita bisa jelaskan bahwa surat An-Nisa ayat 115 ini sebagai dalil wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dan orang yang tidak mengikuti manhaj salaf maka berada di dalam kesesatan. Dan mereka telah menyelisihi Rasul. Dan mereka diancam masuk ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kita masuk yang kedua. Dalil yang kedua. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu 'anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim." Was-sabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar itu ada di generasi mana? Ada nggak di generasi kita? Nggak ada. Nggak ada di generasi kita dinamakan al-muhajirin wal ansar. Ini khusus dua kaum yang ada di generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan bagi mereka jannat. Apa itu jannat? Surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya apa al-anhar? Sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala meridai pertama adalah generasi awal dari umat Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga meridai orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kelompok yang kedua ini Allah ridhoi karena apa? Mengikuti para sahabat. Allah ridho kepada mereka, Allah siapkan bagi mereka surga dan kekal di dalamnya, dan Allah tetapkan ini sebagai kemenangan yang besar karena mereka, kelompok yang kedua ini, mengikuti generasi pertama dari umat Islam. Fahadha manhun minallahi ta'ala. Ini merupakan pujian dari Allah Ta'ala, madah, ini pujian. Lisabili sahabah, kepada jalannya sahabah, wat tabi'in, dan juga tabi'in lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Fi masailil aqaidi wal a'mal, dalam masalah akidah dan juga amalan-amalan. Amalan-amalan ini bisa maknanya merupakan ibadah, salat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Wa bayanu ma adda lahum minan na'im, dan penjelasan apa yang Allah siapkan bagi mereka minan na'im, berupa kenikmatan surga.
Wa hadza dalilu ridahu an dzalikal manhaj. Dan ini merupakan dalil keredaan Allah tentang keredaan Allah tentang manhaj ini. Wa luzumi ittibaihi, dan dalil wajibnya mengikuti manhaj para salafus saleh. Itu para sahabat dan juga para tabi'in dan orang setelahnya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an ya. Kita masuk kepada ad-dalilu minas sunnah. Dalil dari sunnah Nabi SAW. Dibawakan 2 hadis. Sebenarnya sangat banyak ya. Tetapi 2 hadis ini cukup. Coba baca dalil minas sunnahnya. Ad-dalilu minas sunnati. Al-awwal qauluhu sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. As-sani anil Irbadi bin Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulubu wa ladafat minha al-uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalah. Fahadhani al-hadithani yadullani ala fadli sahabati wat tabi'ina lahum ihsan wa anna sabilahum huwa sabilun najati minal fitani wal ikhtilafi wa hadha mimma yadullu ala luzumi ittiba'ihi wal amali bihi. Naam. Hasbuk. Yang pertama dari sunnah adalah sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia yang semasa dengan diriku. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang yalunahum setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Berarti ada berapa generasi? Dalam hadis ini ada 3 generasi. Yang satu zaman dengan Nabi siapa? Sahabat. Karena sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman. Dan mati dalam keadaan beriman. Kalau sezaman saja, tapi tidak pernah bertemu Nabi SAW, sahabat bukan? Sahabat atau bukan? Bukan. Atau pernah bertemu Nabi, tapi tidak beriman. Setelah Nabi meninggal, dia baru beriman. Sahabat atau bukan? Bukan. Syaratnya harus bertemu Nabi dalam keadaan keimanan. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang Allah dan yang Rasulullah SAW sebutkan mereka adalah sebaik-baik manusia. Generasi awalnya. Ini umat Islam. Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi awalnya. Kemudian yang kedua, dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ya berkata, wa'adhana, Rasulullah memberikan nasihat kepada kami. Rasulullah SAW mau'izatan, dengan sebuah nasihat, wajilat minhal qulub, yang menggetarkan hati. Wajal ini al-khauf, artinya rasa takut. Yang rasa takut tersebut membuat hati menjadi bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, dan membuat mata menjadi berlinang air mata. Dzarafat artinya berlinang air mata. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan itu adalah nasihat orang yang akan berpisah. Berpisah karena merasakan kematian, atau berpisah karena ya safar dan akan pergi tidak akan kembali. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Wasiat itu adalah apa yang dilakukan oleh seseorang sepeninggal beliau. Kalau beliau sudah meninggal, apa yang harus kami pegang? Apa yang harus kami amalkan? Itu wasiat. Qala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Jadi yang namanya wasiat itu adalah setelah kematian. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada siapa di sini? Pada siapa? Ini kan ada di Arba'in kan? Kepada siapa? Pada pemimpin. Kepada waliul amr. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ini mubalaghah kata para ulama, karena tidak mungkin kita dipimpin oleh seorang budak. Nggak mungkin. Orang yang merdeka dipimpin sama budak. Yang ada budak tersebut dimiliki sama orang yang merdeka. Jadi, kalaupun sekiranya pemimpin kalian itu adalah seorang budak dan hamba sahaya, kalian tetap harus mendengar dan taat. Bukan berarti diperbolehkan kalau kita milih pemimpin itu dipilih seorang budak, tidak demikian. Karena memilih pertama kali adalah harus memilih pemimpin yang adil. Nggak boleh dari awal kita sudah pilih pemimpin yang zalim, itu nggak boleh. Alul hal wal aqd. Ya para ulama kibar, para ulama rabbani, mereka yang memilih pemimpin tersebut dari awal nggak boleh milih pemimpin yang zalim. Harus dari awal memilih pemimpin yang adil. Dan budak ini tidak bisa. Tidak boleh dari awal. Nah, kecuali kalau sekiranya awalnya orang tersebut adalah orang yang adil, di tengah jalan berubah menjadi orang yang zalim. Ini tidak masalah. Dan bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka wajib tetap untuk taat, tidak boleh memberontak. Awalnya adil, kemudian menjadi zalim, korupsi, kemudian kolusi, kemudian berkhianat, kemudian dia tidak menjalankan perintah Allah, bermaksiat, berbuat zalim, yang seperti ini, kalau dia sudah menjadi pemimpin, maka tidak boleh kita berontak. Tapi kalau memilih awal kali, maka harus pemimpin memiliki sifat yang adil. Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Dan barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut bin nawajid, dengan gigi geraham. Nawajid ini gigi geraham yang paling belakang. Ini juga sebagai kinayah bahwa harus berpegang teguh, gigit dengan kuat, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Fahadhanil hadisan, dua hadis ini, yang pertama tentang khairun nas, yang kedua tentang hadis Irbad bin Sariyah, yadullani ala fadli sahaba wa tabi'ina lahum bi ihsan, menunjukkan kepada keutamaan sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Wa anna sabilahum, dan sesungguhnya sabilahum, jalan mereka,
huwa sabilun najah minal fitan. Dia adalah jalan keselamatan dari fitnah wal ikhtilaf dan juga perselisihan. Wa hadza mimma yadullu ala luzumi ittibaihi wal amali bihi. Dan ini termasuk yang menunjukkan kepada wajibnya mengikuti jalan tersebut dan mengamalkannya. Ya, wajibnya mengikuti jalan tersebut dan juga mengamalkannya. Ya, di antara hadis yang ini adalah hadis iftiraqul ummah, di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa umat terdahulu sudah berpecah belah. Yahudi berpecah belah, Nasrani berpecah belah, dan umat Islam juga berpecah belah. Menjadi berapa? 70? 70 berapa? 3. Sintani wa sab'una finnar. 72 berada di neraka. Kemudian yang satu berada di surga. Maka ketika ditanya, siapa mereka? Maka dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan al-jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang selamat tersebut adalah al-sunnah wal jamaah. Dan dalam sebuah riwayat lain Nabi mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa yang aku tempuh dan para sahabatku tempuh pada hari ini, itulah yang akan selamat dan terhindar dari ancaman masuk neraka. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa manhaj salaf itu sebuah kewajiban, bukan pilihan. Jadi orang yang tidak memilih manhaj salaf tersebut, tidak menjalani, tidak mempelajari manhaj salaf, maka sudah dipastikan sesat. Sudah dipastikan jauh dari petunjuk dan juga hidayah. Sudah dipastikan menyelisihi Rasul. Sudah dipastikan menyelisihi sabilul mukminin. Maka betapa pentingnya kita mengetahui tentang manhaj salaf tersebut. Kemudian kita masuk kepada ad-dalilu min aqwalis salaf. Atau melihat di halaman 22. Qala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah. Siapa yang diikuti? Para salaf. Dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Sungguh telah mencukupkan kalian. Kullu bid'atin dalalatun. Setiap bid'ah itu sesat. Dari mana kita mengambil wajibnya mengikuti salaf? Dari perkataan Ibnu Mas'ud, ittabi'u. Ikutilah. Ittiba pada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jangan berbuat bidah. Sudah cukup bagi kalian. Apalagi kalau kita jalankan syariat. Syariat itu sangat banyak. Sunnah itu banyak sekali. Nggak perlu kita berbuat bidah. Karena kullu bid'atin dhalalah. Setiap bidah itu sesat. Wan qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir ala sunnah. Sabarlah kalian berada di atas sunnah. Yang menunjukkan bahwa meniti sunnah itu perlu kepada kesabaran. Bahkan akan diselisihi banyak orang. Ini dari Imam Al-Auza'i zaman dahulu. Beliau berwasiat demikian, apalagi di zaman sekarang. Maka kita harus tambah sabar lagi ketika kita meniti sunnah Nabi SAW. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana kaum tersebut berhenti. Kaum di sini siapa maksudnya? Para salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Berhenti di mana para sahabat berhenti. Apa yang mereka lakukan, kita lakukan. Apa yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan. Ini qif, berhenti. Di mana para kaum tersebut ini berhenti. Wa qul bima qalu. Katakanlah dengan apa yang mereka telah katakan. Wa quffa amma kafu anhu, dan tahanlah dari apa yang mereka tahan. Wasluk sabila salafikas saleh, dan tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Karena sesungguhnya hal itu mencukupi dirimu apa yang telah mencukupi mereka. Mereka sudah dijanjikan keredaan Allah. Sudah dipastikan masuk surga. Sudah diampuni dosa-dosanya. Cukup. Nggak usah kita tambah-tambah lagi yang baru ya. Wa qala aidan.
dan juga berkata di sini Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib bagimu mengikuti asar dari para salaf walaupun kamu ditolak oleh manusia. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i apa? Wajib bagimu mengikuti asar dari kaum salaf walaupun manusia menolak dirimu. Karena manusia, karena kita di sini maksudnya nggak butuh sama ridho manusia. Yang kita butuh ridhonya siapa? Yang kita butuh ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuh adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seluruh manusia di muka bumi ini memusuhi kita, nggak masalah. Yang penting tidak dimusuhi Allah. Membenci kita, nggak masalah. Yang penting tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap harus punya bagi seorang muslim, seorang salafi. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati kamu dari pendapat orang. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan. Fa innal amra yanjali wa anta minhu ala siratin mustaqim. Karena perkaranya ini telah jelas. Dan engkau terhadapnya berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jelas sekali perkataan Imam Auza'i agar kita benar-benar mengikuti asar dari salafus salih. Wa anhu aidan annahu qala, dan darinya juga sesungguhnya dia berkata, innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fawajada, maka Allah mendapati hati Nabi Muhammad adalah sebaik-baik hati para hamba. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih Nabi Muhammad untuk dirinya, untuk Allah. Fattaba'ahu birisalatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus dengan risalahnya. Summa nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat kepada hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah dapati hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati dari para hamba. Berarti para sahabat ini pilihan atau tidak? Nah, saya tanya sama kalian ya. Berarti para sahabat ini merupakan pilihan atau tidak? Pilihan siapa? Pilihan Allah. Sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad untuk mengimban risalahnya, Allah juga pilih para sahabatnya untuk menjadi teman dan juga orang yang berjihad bersama Nabi Muhammad. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi. Maka Allah jadikan mereka sebagai wuzara, para penolong dari nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka berperang di atas agamanya. Ini sangat jelas pujian dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah tentang manhaj salaf, di mana para sahabat ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan. Bukan karena apa? Bertepatan saja mereka hidupnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang hidup di zaman Nabi nggak bakal terpilih menjadi sahabat, nggak mungkin. Nggak mungkin kita yang hatinya memiliki iman yang lemah, memiliki ketakwaan yang lemah, bisa menjadi pilihan ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, tidak mungkin.
Jadi bukan hanya mereka itu bertepatan dengan waktu dan zaman serta tempat saja, tidak. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sudah pilih mereka untuk menjadi teman bagi Nabi Muhammad dalam berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ia berkata, wal yakun alladhi ta'tamidu alaihi huwal athar. Hendaklah yang menjadi sandaran dirimu adalah athar. Athar itu hadis atau bisa jadi ucapan para salaf, sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Wa khudh minar ra'yi, dan ambillah pendapat ma yufassiru lakal hadis, yang bisa mentafsirkan hadis bagi dirimu. Ini termasuk ra'yu yang mamduh, termasuk ra'yu yang terpuji, yaitu ra'yu yang menafsirkan hadis atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la aiba, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba, tidak ada aib, ala man azhara madhhab salaf, bagi orang yang menampakkan madhab salaf, wantasaba ilaihi, kemudian menisbatkan diri kepadanya. Maksudnya menisbatkan diri kepadanya, mengatakan dirinya sebagai salafi. Boleh. Jadi bukan bid'ah. Nah, ada kelompok manusia di zaman kita ini yang menganggap bahwa intisab kepada salaf dengan menamakan diri salafi itu merupakan hal yang bid'ah. Ini nggak benar. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang hidup di abad 8 Hijriah ini menyatakan nggak masalah, boleh intisab kepada salaf, wa'taza ilaihi, dan berbangga dengannya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima yang demikian dengan kesepakatan. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena mazhab dari salaf tersebut tidaklah kecuali merupakan kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatwanya di juz yang keempat halaman 149. Kemudian qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan, laysa hadza mawdi'an li bastiha. Maka manusia dalam masalah ini terdapat pendapat yang sangat banyak sekali. Maqalat, ini pendapat, ucapan-ucapan yang sangat banyak sekali. Laisa hadza mawdi'an li bastiha. Ini bukan tempat untuk menjelaskannya. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam, akan tetapi ditempuh dalam sikap seperti ini, yaitu ini tentang masalah asma wa sifat ya. Madhhabus salafis salih, yaitu madhab salafus salih. Kamalikin, seperti Imam Malik, wal Auza'i, Imam Al-Auza'i, wal Thawri, Imam Sufyan Al-Thawri, wal Lais bin Sa'ad, Imam Lais bin Sa'ad dari Mesir, wal Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Ishaq bin Rahawai. Nah, ini merupakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian ada pembahasan di sini thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Jalannya kaum salaf ini paling selamat, paling berilmu, dan paling hikmah. Ini kaitannya tentang asma wa sifat. Jadi kaidah dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah jelaskan dalam pembahasan akidah bahwa
Tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah itu ada 3 macam. Dalam masalah rububiyahnya, penciptaan, pengaturan alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Ini tauhid tentang perbuatan Allah. Allah esa dalam perbuatannya. Yang kedua adalah tauhid ubudiyah uluhiyah. Tentang peribadatan hamba. Jadi tauhid perbuatan hamba hanya dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang esa. Tidak sama dengan makhluknya dan esa dalam kesempurnaannya. Nah, mazhab dari ahli kalam, ini mereka menyangka bahwa kaum salaf ketika mereka memahami asma wa sifat, maka cara mereka memahaminya tersebut dengan cara tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat bagi Allah ada sifat dzatiyah. Seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki betis, Allah memiliki qadam, kaki. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki asabi', jari, jemari. Nah, menurut akidah dari ahli kalam, bahwa sifat-sifat zatiyah tersebut, atau sifat-sifat fi'liyah, seperti Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa, ya. Ini merupakan sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Ini tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bagi ahli kalam, ahli filsafat, bahwa menetapkan sifat tersebut bagi Allah berkonsekuensi bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Berkonsekuensi bahwa Allah tersebut disifati dengan hudus, sesuatu yang baru. Kalau Allah merupakan sesuatu yang baru, berarti Allah bukan Al-Khaliq, Allah bukan Al-Awwal, Allah bukan yang qadim, Allah bukan pencipta. Karena pencipta harus ada sejak zaman azali, tidak ada permulaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat qadim. Kenapa? Karena zat yang memiliki sifat menunjukkan bahwa zat tersebut sesuatu yang baru. Jadi kalau menjelaskan masalah ini sangat panjang dan juga lebar, ya, tentang masalah jism dan juga ard. Ala kulli hal, sehingga mereka harus menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus meniadakan sifat yang kita katakan dzatiyah atau sifat fi'liyah tersebut. Allah punya muka, punya wajah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, kaki, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jari, jemari, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sak, betis, dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka mengkhawatirkan ini masuk dalam bentuk tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini tidak boleh. Karena sifat khaliq itu harus berbeda dengan makhluk. Nah, tapi mereka tidak mendapati kaum salaf yang mentakwil, yang mereka mentakwil ayat-ayat maupun hadis yang berbicara tentang sifat. Ya, mereka nggak mendapat itu dalam sanad yang mereka sampai kepada para sahabat, Abu Bakar kah, Umar kah,
Utsman kah, Abu Hurairah kah, ya, atau para tabi'in, atau para tabi'in. Ketika berbicara tentang wajah, ya wajah. Tidak ada ta'wil. Wajah itu adalah zat. Tangan itu adalah kudrah, kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Makanya mereka menetapkan bahwa manhaj dari salaf itu adalah tafwid. Mereka terima ayat tersebut, tapi maknanya nggak tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Karena mereka nggak mendapati nggak ada. Mereka cari-cari dengan sanad, nggak ada satupun salaf yang mentakwil. Sampai pada masa para imam. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Bukhari, Imam ahli hadis, semuanya nggak ada satupun mereka yang mentakwil. Dan mereka mengatakan dan mengira bahwa madad dari salaf itu ayatnya diterima. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Diterima ayatnya, tapi makna wajahnya kita nggak tahu. Wajah itu maknanya apa nggak tahu, diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya itu terbuka. Nggak tahu, kita terima aja ini makna yad ini, kita terima ayatnya, tapi makna dari yad itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menetapkan demikian? Karena dia tidak berselisihan dengan manhajnya mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan tariqatus salaf aslam. Caranya salaf dalam asma wa sifat itu lebih selamat karena menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Dan caranya khalaf itu generasi belakangan. Mereka yang bermadzhab dengan filsafat, yang bermadzhab dengan madzhabnya ahli kalam. Apa madzhab mereka tentang ayat sifat? Tidak pun datang pun satu ayat dari sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka takwil. Istawa dimaknai dengan istaula. Artinya berkuasa. Ya, wajah artinya zat. Yad artinya tangan dan lain sebagainya. Semuanya ditakwil atau ditolak. Dan mereka mengatakan a'lam. Bahwa mazhabnya khalaf itu a'lam, lebih alim, lebih tahu dan lebih hikmah. Nah, maka kita bantah bahwa tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Bahwa cara salaf dalam memahami asma wa sifat itu lebih selamat dan lebih mengetahui, lebih berilmu dan lebih hikmah. Bahkan kalau kita baca nanti penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa mereka itu terjatuh dalam kesalahan di atas kesalahan. Pertama, kesalahan mereka yang menjelaskan bahwa manhaj salaf tersebut adalah tafwid, ini merupakan kesalahan. Justru yang ditetapkan oleh para salaf adalah mana? Ditetapkan maknanya. Sehingga mereka menetapkan bahwa Rasul dan para sahabat adalah orang yang bodoh terhadap makna yang ada dalam ayat maupun dalam hadis. Bahkan Nabi berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini aneh. Dan maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lailil akhir. Rabbuna tabaraka wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Berarti Nabi nggak tahu maknanya yanzil itu apa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini membodoh-bodohi siapa? Generasi salaf. Bukan tafwid mazhab mereka, tapi isbatul makna. Yang ditafwid itu adalah kaifiyatnya seperti apa, itu yang ditafwid. Menetapkan tangan, tapi tangannya seperti apa, itu yang diserahkan kepada Allah. Nggak ada yang pernah melihat tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi makna tangan adalah tangan, muka adalah muka, wajah adalah wajah. Kaki adalah kaki, jari jemari adalah jari jemari. Ini kesalahan mereka. Ya,
di antara kesalahan mereka yang lain bahwa mereka mengatakan bahwa caranya khalaf itu lebih berilmu. Padahal yang namanya ilmu itu muqaddimah, yang namanya salamah itu merupakan ghayah. Tujuan. Tujuan itu ilmu atau keselamatan? Hah? Yang namanya tujuan seseorang itu dia belajar, nuntut ilmu biar apa? Biar selamat. Jadi kalau ditetapkan manhaj salaf itu adalah yang paling selamat, berarti dia yang paling berilmu. Karena tidak mungkin seorang bisa selamat kecuali dia mengetahui ilmunya. Ini tentang kebatilan dari ucapan orang yang mengatakan mazhab khalaf itu a'lam dan juga ahkam. Ngapain ikut mazhab salaf? Jadi mereka mengatakan seakan-akan ya generasi pertama dari umat ini ya tidak secerdas mereka, tidak sepintar mereka, tidak sejenius mereka. Nggak ada apa-apanya yang namanya Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama filsafat dan juga ahli kalam. Ini kurang ajarnya luar biasa. Padahal mereka sendiri dalam masalah takwil tersebut tidak ada yang sepakat. Semuanya saling berselisih. Bagaimana dikatakan lebih mengetahui dibandingkan generasi pertama? Nah, kita baca. Innal ladzina yaquluna tariqatu salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam wa hiya ta'wil alladhi huwa sarfun nusus ila ma'nan qad tahtamiluhu al-lughah. Sesungguhnya orang yang mengatakan jalannya salaf ini lebih selamat dan jalannya khalaf ini lebih berilmu dan lebih hikmah, yaitu mentakwil. Yang takwil adalah sarfun nusus, memalingkan nas. Nas itu maksudnya dalil ya. Ila maknan, kepada suatu makna qad tahtamiluhul lughah, yang dimungkinkan oleh bahasa. Kepada suatu makna yang dimungkinkan kepada oleh maknanya oleh bahasa. Jadi emang mungkin secara bahasa yad itu artinya kudrah, betul. Bisa jadi maknanya demikian. Lakin fi ghairi hadas siyaqil muayyan, akan tetapi tidak dalam redaksi yang tertentu. Ini artinya tidak bisa dipastikan bahwa yang mereka pilih makna tersebut itulah makna yang ada di dalam ayat. Wa ta'wilu indahum madnunun bil ittifaq. Padahal ta'wil bagi mereka itu madnunun bil ittifaq. Ini hanya sekedar persangkaan. Jadi hanya sekedar menyangka saja yang namanya takwil ayat tersebut. Fala ahada minhum yaqta'u bil makna. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memastikan makna alladzi sarafu al-lafdha ilaihi, yang mereka palingkan lafaz tersebut kepadanya. Lam yuhassilu syai'an, tidak menghasilkan suatu apapun. Jadi nggak dapat apa-apa karena mereka sendiri masih menyangka-nyangka, ya. Akhirnya nas ditinggal, ya. Kemudian maknanya juga tidak sampai kepada keyakinan. Bal tarakun nususa wa fihal haqq wal yakin. Bahkan mereka meninggalkan nas dan di dalamnya ada kebenaran dan keyakinan. Walaja'u ila ihtimalatin wa tajwizatin mazzaqathum kullu mumazzaq ma'a hayratin wa dhaya'. Dan mereka kembali kepada kemungkinan-kemungkinan, kemudian majas-majas yang membuat mereka menjadi terkoyak-koyak dengan sangat dahsyat. Artinya mereka sendiri saling berselisih dalam takwilnya. Ma'a hayratin wa dhaya', bersama dengan kebingungan dan juga kerugian karena meninggalkan nas tersebut. Ini keadaan dari orang-orang khalaf.
Jadi nggak ada keren-kerennya dan hebat-hebatnya ketika mengikuti manhaj dan juga madhab dari khalaf. Qala Syaukani rahimahullah. Berkata Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, fahum, maka mereka, ay ahlul kalam, maksudnya ahlul kalam, muttafiquna fima bainahum, mereka bersepakat di antara mereka, ala anna tariqas salaf aslam, bahwasanya jalan salaf itu lebih selamat. Walakin za'amu anna tariqal khalaf a'lam, akan tetapi mereka menyangka bahwa jalan khalaf itu lebih berilmu. Faka'na ghayatu ma dhafiru bihi min hadhahil a'lamiyah li tariqil khalaf, maka puncak dari apa yang mereka dapatkan dari a'lamiyah ini, a'lamiyah maksudnya mereka mengklaim bahwa mereka lebih berilmu. Li tariqil khalaf, bagi jalan khalaf tersebut, antamanna, apa puncak dari hasil mereka? Antamanna muhaqqiquhum wa adhkiyauhum, peneliti dari mereka di sini siapa? Ahli kalam. Dan orang cerdas dari mereka itu tamanna, berangan-angan. Fi akhiri amrihim, di akhir dari perkara mereka, dinal ajaiz, agamanya orang-orang lemah. Jadi mereka menganggap kaum salaf itu ajaiz, orang-orang yang lemah. Nggak sanggup berpikir, mengetahui makna yang Allah inginkan dari ayat-ayat sih. Ini harus ditakwil nih. Seperti itu. Tapi di akhirnya mereka berangan-angan kalau sekiranya kita beragama dengan agama orang-orang yang lemah saja. Terima saja ayat tersebut sesuai dengan maknanya. Wa qalu, dan mereka berkata, hani'an lil ammah, betapa enaknya menjadi orang awam. Betapa enaknya jadi orang awam. Karena mereka di akhir hayatnya menjadi orang yang paling bingung. Ya, di mana mereka itu saling berselisih satu sama lainnya tentang makna dari ayat. Kalau kita kan mudah, tangannya tangan selesai. Tapi mungkin nggak tangan Allah sama dengan kita? Nggak mungkin. Tangan makhluk dengan makhluk aja berbeda. Tangan manusia sama sapi, sama nggak? Hah? Sama apa beda? Ada yang sama tangannya sama tangan sapi di sini? Nggak ada kan? Sama tangan ayam. Ayam punya tangan nggak? Nggak ada ya? Adanya sayap. Nggak sama makhluk dengan makhluk, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka kita kebingungan. Fatadabbar hadhihi al-a'lamiyah allati hasiluha an yuhanni'a man dhafara biha lil jahili al-jahlal basit. Maka renungkanlah a'lamiyah seperti ini yang mereka menganggap mereka paling berilmu. Yang hasilnya mereka yuhanni'a, memberikan selamat bagi orang yang jahil dengan jahal basit. Wa yatamanna annahu fi idadihim, ia berangan-angan bahwa mereka termasuk bagian dari orang yang jahil tersebut. Wa mimman yadinu bidinihim, dan termasuk orang yang beragama dengan agama mereka. Wa yamshi ala tariqihim, dan berjalan di atas jalan mereka. Fa inna hadza yunadi bi a'la saut, sesungguhnya ini ia berteriak dengan suara yang sangat keras. Wa yadullu bi audahi dalalatin ala anna hadhihi al-a'lamiyah allati talabuha, dan menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas bahwa a'lamiyah, lebih berilmunya yang mereka tuntut tersebut, al-jahlu khairun minha bikatsir, tidak mengetahuinya ini lebih baik lagi. Jadi tidak mengetahui tentang takwil itu tentu ternyata ini lebih baik dengan lisan maqal atau lisanul hal mereka. Fama dhannuka bi ilmi yuqirru sahibihi ala nafsihi annal jahla khairan minhu. Lalu bagaimana persangkaanmu
dengan suatu ilmu yang menetapkan bagi pemiliknya terhadap dirinya bahwasanya ya tidak mengetahui itu lebih baik dibandingkan mengetahuinya. Jadi ada faedahnya nggak belajar takwil? Nggak ada. Ada faedahnya nggak belajar filsafat? Tidak ada. Karena apa? Bodohnya itu lebih apa? Lebih baik dibandingkan berilmu. Wa yantahi indal buluk ila ghayatihi. Dan sampai kepada puncaknya dan juga kepada batasnya an yakuna jahilan bihi atilan minhu. Jadi puncaknya adalah tidak mengetahuinya dan juga membatalkannya. Fa fi hadza ibratun lil mu'tabirin wa ayatun bayyinatun lin nazirin. Dan di dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil ibrah dan juga sebagai ayat yang sangat jelas bagi orang-orang yang mau melihatnya. Nah, jadi kerugian kalau sekiranya seorang belajar kalam, belajar filsafat, mentakwil ayat tentang sifat yang para tokoh dan orang yang cerdas saja dari mereka mengatakan lebih baik kita tidak mengetahui tentang ilmu tersebut karena tidak menambah keyakinan, justru menambah keraguan. Ya, harusnya ilmu itu mendatangkan keyakinan, bukan tambah ragu dia dengan belajar tersebut. Wa qala Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid hafizahullah taala, berkata Syekh Bakar Abu Zaid, kun ala jadatis salafis salih. Jadilah engkau berada di atas jalan, jadah itu salafus, jalannya. Salafus salih. Kun salafiyan alal jadah. Jadilah seorang salafi yang berada di atas jalannya. Tariqis salafis salih. Jalan salafus salih. Minas sahabah faman ba'dahum. Dari para sahabat dan juga orang setelah mereka. Mimman qafa atharahum fi jami'i abwabiddin. Dari orang yang mengambil athar mereka di seluruh bab agama. Minat tauhid. Dari bab tauhid. Wal ibadat. Dan juga ibadah. Wa nahwiha. Dan yang selainnya. Mutamayyizan yang dicirikan biltizami athari Rasulillah, dengan berpegang teguh pada athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifi sunani ala nafsik, dan melaksanakan sunnah bagi dirimu. Wa tarkil jidal wal mira, meninggalkan perdebatan, debat kusir. Wal khawdi fi ilmil kalam, meninggalkan memperdalam ilmu kalam. Wa ma yajibu minal atham, dan juga meninggalkan perbuatan dosa yang wajib ditinggalkan. Kemudian pembahasan terakhir di sini adalah ismatu ulumi ahli sunnah, terjaganya ilmu dari ahli sunnah. Wal khulasah, dan sebagai kesimpulan, anna mimma yujibu ittiba'a manhajis salaf, yang mewajibkan mengikuti manhaj salaf, huwa anna ahli sunnah ma'sumuna fima ya'khudhunahu min ijma'is sahaba wat tabi'in. Bahwasanya Ahlus Sunnah mereka itu maksum dengan apa yang mereka ambil berupa ijma' para sahabat dan juga para tabi'in, li'anna ijma'ahum hujjah, karena ijma' mereka merupakan hujjah. Makanya kita perhatikan di antara para ulama yang menulis kitab yang menukil tentang perkataan salaf dalam masalah akidah seperti Al-Imam Az-Zahabi. Ada kitab namanya Al-Ulu. Itu disebutkan para ulama dari zaman sahabat sampai kepada zaman beliau yang menetapkan sifat ulu, tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan di mana-mana. Ya, Allah bukan tidak di mana-mana juga, tapi Allah ada di mana? Di atas. Dan juga kitab Al-Arsh sama. Ditulis juga oleh Imam Az-Zahabi, ditulis ya. Perkataan dari para sahabat, tabi'in, tabi', semuanya sepakat menetapkan makna arsy. Kemudian Ijtima' al-Juyuz Islamiyah. Ibnu Qayyim juga sama, menulis ya dari
ulama zaman ke zaman tentang akidah asma wa sifat. Yang menjelaskan bahwa mereka itu merupakan manhaj yang maksum karena bersandar kepada ijma. Karena ijma itu mungkin nggak salah, jawabannya tidak mungkin. Karena Nabi SAW sabda, la tajtami'u ummati ala dhalalati abadan. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan selama-lamanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ya, saya pikir cukup kajian kita membahas kitab Al-Mukhtasar Al-Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa berfaedah bagi kita semua, sehingga dengan pembahasan pada malam hari ini menjadi yakin bagi kita tentang wajibnya kita bermanhaj dengan manhaj salaf, mengikuti jalan dari sabilul mu'minin, orang-orang beriman, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena mereka yang telah diridai Allah, mereka yang telah dijanjikan surga, mereka dikatakan golongan yang selamat, nah, dan mereka adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Ya, silahkan kumandangkan azan, dan bagi antum yang ingin berwudu, ya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.